Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Masih semangat ya kita belajarnya hari ini? Nah, sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam atau PAI yang diajarkan oleh Ibu Helmiani SPDI dari SD Negeri 138 Palembang. Pada pelajaran satu kali ini, mari belajar Quran Surah Al-Falaq. Coba kalian amati, lalu ceritakan gambar berikut ini. Gambar apa yang kalian perhatikan? Iya, ada anak-anak yang sedang mengaji dan membuka Al-Quran. Bismillahirrohmanirrohim. Apa kandungan dan arti dari surah Al-Falaq? Apa manfaat membaca Quran surah Al-Falaq? Jika ingin mengetahuinya, ikutilah ceritanya. Al-Quran surah Al-Falaq artinya waktu subuh. Rasulullah SAW sering membaca surah ini, terutama ketika dalam perjalanan agar selalu terpelihara dari kejahatan. Di dalam Quran surah Al-Falaq ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad SAW agar mengatakan, "Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh atau falak." Maksudnya, Allah memerintahkan kepada Nabi dan umatnya selalu berlindung kepada Tuhan agar terpelihara dari kejahatan. Al-Quran surah Al-Falaq ini menceritakan ada kejahatan makhluk, ada kejahatan malam apabila gelap gulita, ada kejahatan tukang sihir atau mantra-mantra, dan ada kejahatan orang dengki. Apabila kita membaca Quran surah Al-Falaq, insya Allah kita akan terpelihara dari berbagai yang kejahatan itu. Dengan demikian, Quran surah Al-Falaq ini mengajarkan kepada kita bahwa hanya Allah lah tempat kita berlindung. Ikutilah pelajaran Quran surah Al-Falaq berikut ini. Membaca Quran surah Al-Falaq. Amati dan ceritakan gambar berikut. Ayo, baca Quran surah Al-Falaq berikut dengan sungguh-sungguh. Awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Amati cara gurumu melafalkan Quran surah Al-Falaq. Perhatikan gerak mulut dan panjang pendek bacaan ketika melafalkannya. Sebelum membaca Quran surah Al-Falaq, cermati terlebih dahulu tulisannya. Ayat pertama, Qul a'udzu birabbil falaq. Baca dan hafalkan ayat di atas dengan benar secara berulang. Jika sudah mahir ayat pertama, lanjutkan ke ayat kedua berikut. 2. Min syarri ma khalaq. Ayat ketiga, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Pada ayat ketiga di atas ada huruf yang hampir sama pelafalannya, yaitu huruf shin dan sin serta tasdid yang dibaca rangkap. Ayat keempat, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Perhatikan huruf fa dibaca di ujung lidah, dirapatkan dengan gigi atas. Pada ayat kelima terdapat huruf zal, pelafalannya pada ujung lidah. Ayat kelima, wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, ayo berlatih. A. Membaca. Coba baca ayat-ayat berikut dengan benar. Bismillahirrohmanirrohim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad.
iza hasad. Shadaqallahul azim. Lalu yang B, menghafal. Praktikkan hafalan surahmu di depan kelas. Praktikkan hafalan surahmu ayat per ayat. Menghafal Quran surah Al-Falaq. Amati dan ceritakan gambar berikut. Mengapa kita menghafal Quran surah Al-Falaq? Hafalan Quran surah Al-Falaq dapat digunakan dalam sholat. Kamu dapat membacanya setelah bacaan surah Al-Fatihah. Bagaimanakah cara menghafalkan Quran surah Al-Falaq? Caranya mudah, yaitu melafalkan secara berulang hingga hafal. Menghafal dapat dilakukan dengan pelafalan secara berulang atau mendengarkan pelafalan orang lain. Nah, untuk kegiatannya, ayo latihan menghafal. Coba praktikkan menghafal dengan cara membaca atau menirukan bacaan orang lain. Lakukanlah secara berulang sampai kamu hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Sekarang ayo menulis. Dapatkah kamu menuliskan Quran surah Al-Falaq? Agar dapat menuliskan Quran surah Al-Falaq dengan benar, lakukan langkah berikut ini. Pertama, mencermati cara menulis penggalan Quran surah Al-Falaq, termasuk huruf-hurufnya. Misalnya, perhatikan sebagian huruf di atas. Posisinya agak ke bawah garis. Kedua, menyalin tulisan penggalan Quran surah Al-Falaq. Kemudian, salinlah penulisan penggalan Quran surah Al-Falaq tersebut pada halaman berikut ini. Silakan tulis di bukumu masing-masing ya. Ikuti contoh yang telah disediakan. Sekarang untuk kegiatan, insya Allah kamu bisa. Ayo salin tulisan Quran surah Al-Falaq berikut ke dalam buku tulismu. Tulislah sesuai dengan contoh ya. Jangan lupa tulis basmalah. Hikmahnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan dibalas 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Rangkuman, Al-Falaq artinya waktu subuh. Di dalam Quran surah Al-Falaq, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi dan umatnya untuk selalu berlindung kepadanya agar terpelihara dari kejahatan. Membaca Quran surah Al-Falaq dilakukan dengan cara mencermati pelafalan dan menirukannya secara berulang. Menghafal bacaan Quran surat Al-Falaq dilakukan dengan cara membaca ayat demi ayat secara berulang, menirukan bacaan surah secara berulang, menuliskan bacaan Quran surat Al-Falaq dengan cara mencermati cara menulis penggalan surahnya, menyalin tulisan surahnya secara berulang. Sekarang ayo berlatih membaca. Coba baca ayat-ayat berikut dengan benar. Menghafal. Praktikan hafalan surahmu di depan kelas. Praktikan hafalan surahmu per ayat secara bergantian dengan teman pasanganmu. Menulis. Salinlah tulisan penggalan ayat berikut. Salinlah di bukumu masing-masing. Tugas individu. Ceritakan apa yang kamu lakukan ketika merasa takut terhadap gangguan makhluk halus seperti jin atau setan, lalu merasa takut terhadap gangguan orang yang akan berbuat jahat. Untuk komentar, silakan orang tua memberikan komentarnya terhadap pelajaran hari ini. Lalu beri paraf orang tua ya. Selamat belajar anak-anak, tetap semangat dan jaga kesehatan. Terima kasih, kalian sudah dapat menyelesaikan materi hari ini dengan baik. Kamu memang anak pintar. Ayah bunda, terima kasih ya sudah mendampingi Ananda hari ini. Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik. Jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar dan berterima kasih kepada orang tua, serta
berdoa setelah belajar. Terima kasih, sampai bertemu di materi selanjutnya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.